Saya sebenarnya antipati sama orang-orang Muslim waktu saya masih kecil ya, sampai saya kuliah tuh antipati. Kondisinya dulu saya senang banget itu. Kenapa? Karena di situ saya mendapatkan media yang akhirnya memfasilitasi kegalauan saya tentang agama. Dulu beberapa stasiun televisi lah itu menayangkan itu, dan itu intens. Setiap jam berapa itu kan, kadang siang dalam satu minggu tuh bisa 2 kali, 3 kali gitu. Ya, dari awalnya giroh semangat, saking semangatnya akhirnya timbul kritis tadi. Kenapa? Karena konsep pemikiran saya itu mulai terpecah ketika ya film-film itu sendiri yang membuat saya menjadi kurang yakin. Karena ada ego-ego di antara para dewa-dewa itu gitu loh. Kalimat itu terdengar lagi ke saya. Jika hari ini kamu saya ambil, apa yang akan kamu lakukan? Wah, saya mau nangis. Ya, jangan saya bilang, jangan, saya nggak mau. Saya keluar, saya buka pintu saya teriak. Secara spontan, Pak, wallahi, spontan. Dan tetangga saya dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu saya dengar. Tetangga saya saksi saat itu. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah mabad. Dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam layar kaca, dalam bincang-bincang kita bersama para mu'alaf tentunya, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita hadirkan dan kedatangan tamu tentunya seorang mu'alaf dari agama Hindu yang Masya Allah tadi saya sempat mendengar sekilas beliau masuk mu'alafnya yang Masya Allah penuh lika-liku perjuangan dan sebagainya, dan tentunya penuh inspirasi dan motivasi. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Wayan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Pak ya? Sehat. Masya Allah, datangnya pagi-pagi sekali. Iya, mencegah macet. Mencegah macet ya, Masya Allah. Jakarta memang ini macetnya luar biasa. Luar biasa. Pak Wayan nama lengkapnya siapa, Pak Wayan? Saya nama lengkapnya Iwayan Arisudana. Iwayan Arisudana. Jadi kalau di Bali itu, karena saya keturunan Bali ya, Wayan itu bukan nama. Karena kalau manggil nama itu sama kayak manggil, jadi Wayan itu kayak Dwi, Catur, Eka, seperti itu. Nah, urutan. Urutan ya. Jadi kalau manggil Wayan di Bali itu nggak ada yang ini, semuanya pada nyaut. Jadi yang dipanggil itu nama tengahnya biasanya nama Ari atau nama belakangnya gitu. Jadi nama aslinya tuh yang itu. Karena nama Wayan, Made, Komang, Ketut tuh nama template lah. Iya. Semua orang punya gitu. Punya, karena berdasarkan urutan modelnya seperti itu. Oh, gitu. Udah ada nama muslimnya, Pak? Nama muslim saya itu Alif. Alif. Oh, tapi memang tidak dicantumkan dalam KK ataupun KTP. Iya. Jadi waktu saya mu'alaf atau saya mengucapkan syahadat, nama Islam saya itu Alif. Kenapa Alif? Karena diambil dari nama depan saya yang I itu. Oh iya. Iwayan Arisudana itu. Alif, ya. Jadi nggak perlu lagi saya ngerubah KTP dan segala macam. Jadi dalam bahasa Arabnya ya udah Alif. Pak Alif, Masya Allah Pak Alif. Pak Alif waktu itu masuk Islam tahun berapa? Kisaran tahun 2012 awal ya. Tapi saya sudah mulai mencoba untuk mengenal Islam itu di tahun 2010 akhir lah. Hampir 2 tahunan lah saya mencoba untuk mengenal Islam. Tapi baru memutuskan, kemudian saya hijrah dan menetapkan keimanan saya itu di 2012 awal. Oh, Masya Allah. Nah ini Pak Alif atau Pak Wayan, kita ingin tahu cerita detailnya nih Pak. Waktu itu Pak Wayan ini, Pak Alif ini seperti apa sih dulu Pak Wayan, Pak Alif waktu di Hindu gitu? Apakah seorang hamba yang rajin beribadah atau bagaimana gitu? Baik, iya.
Terima kasih Mas Adri, Iya. terima kasih para penonton atau subscriber dari Wakaf TV. Izinkan perkenalkan nama saya Iwayan Rusdana, dan alhamdulillahillazi bi ni'matil iman wa ni'matil hijrah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Iwayan Arisudana lahir di Jakarta, tepatnya tanggal 3 Juli tahun 1980. Lahir dari keluarga Hindu, Pak. Hindu, keturunan dari Bali, terutama dari bapak saya, di daerah Gianyar. Tapi saya memang dibesarkan dan dilahirkan di Jakarta. Sering sekali dulu waktu kecil sering diajak ke Bali untuk menengok dadong. Dadong itu nenek ya. Oh, nenek. Nenek, jadi nenek dulu waktu sampai saya SMA tuh masih ada beliau. Nah, saya itu waktu kecil dididik oleh orang tua saya sebagai seorang Hindu yang baik. Walaupun memang keluarga saya bukan seorang Hindu yang bisa dibilang mumpuni dalam keagamaan, gitu loh. Makanya saya dididik sama beliau, ayah saya, untuk bagaimana caranya saya memiliki kemampuan pengetahuan agama yang baik. Karena Hindu di Indonesia ya, tidak seperti agama lain, baik itu agama Kristen maupun Muslim. Sulit sekali mencari guru-guru agama yang memang disediakan untuk kita bisa belajar tentang agama Hindu, baik di sekolah formal maupun non formal, gitu. Sehingga otomatis bapak saya waktu saya kecil itu mencari sekolah-sekolah khusus Hindu yang Jakarta? di daerah Jakarta. Itu ada tepatnya di Cijantung. Oh, Cijantung. Di Cijantung saya disekolahkan di setiap hari Minggu bersama dengan adik saya selama saya lulus SD, sampai saya lulus SD. Kemudian dilanjutkan lagi SMA-nya itu di Ciledug, di area nama daerahnya Parung Serap. Saya juga bersekolah di situ di setiap hari Minggu dan di hari Sabtu dan Minggu, gitu loh. Jadi memang karena keterbatasan SDM pengajar, keterbatasan tempat, dan keterbatasan kepengetahuan kita tentang agama kita sendiri pada saat saya menjadi seorang Hindu, itu membuat saya akhirnya masih sering mencari tahu tentang konsep ketuhanan. Gitu loh. Tapi memang saya tidak pernah mempertanyakan tentang konsep ketuhanan kepada orang tua saya. Sampai akhirnya saya mengalami sendiri setelah saya bekerja. Gitu. Jadi flashback ke belakang ya Pak, saya sebenarnya antipati sama orang-orang Muslim waktu saya masih kecil ya, sampai saya kuliah tuh antipati. Kenapa saya bisa seperti itu gitu loh? Jujur aja, waktu saya SD, saya mengalami hal yang tidak menyenangkan kepada orang Muslim teman saya dulunya. Itu waktu kisaran kelas 4 lah atau kelas 5, saya lupa. Saya pernah cerita juga di channel yang Kang Asep ya. Itu saya diledekin lah sama salah satu teman saya mengenai agama saya. Dikatakan agama yang jelek lah, agama penyembah berhala lah, segala macam. Nah, namanya kita masih kecil dan memang saya dididik oleh orang tua saya untuk bisa mencintai agama saya baliklah menyatakan bahwasanya ya Islam lah yang nggak bagus gitu loh. Kenapa kok saya dijelekin orang saya, nggak ada masalah dengan dia gitu kan? Sampai akhirnya nggak tahu bagaimana orang ini bicara sama guru agama. Karena kan sekolah formal itu yang diajarkan kan zaman saya tahun 1980-an ya. Kebanyakan kan Muslim ya, di sekolah-sekolah SD dasar itu kan banyak kan Muslim. Jadi ada guru agamanya dulu tuh manggil saya pada saat jam pelajaran itu. Tadinya saya mau keluar ruangan, jadi dulu kalau mata pelajaran agama saya boleh keluar untuk jajan atau istirahat lah kasarnya. Nah, sebelum saya keluar itu saya dipanggil. Lalu beliau bilang, "Kamu katanya ngeledekin agama Islam ya?" Gitu. Saya bilang, enggak, ini kata si A ini kamu ngeledekin. Saya bilang, lah dia duluan yang ngeledekin saya. Agama saya dibilang agama yang nggak bagus, menyembah hal yang nggak benar gitu. Saya bilang aja, Islamnya aja yang nggak benar, sering berantem, saya gituin. Terus beliau bilang, nggak boleh begitu, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Tambah lagi saya, bagaimana rahmatan lil alamin? Karena saya waktu itu nggak paham apa itu rahmatan lil alamin. Tapi
kebencian saya itu bukan kebencian ya, antipati saya makin bertambah lagi karena beliau sebagai seorang guru agama tidak mencari tahu dulu apa masalah daripada sampai saya bicara tentang syara ini gitu loh dengan teman saya. Akhirnya dengan hanya sekedar diam mendengarkan ceramah beliau, saya diam aja nggak melawan karena namanya masih kecil kan, takut kita sama guru saat itu nanti kita bisa diaduin orang tua, ya udah kita diam. Keluar dari situ saya udah mulai pada ini semua orang Islam apa terlalu sombong lah dulu gitu. Ditambah lagi setelah saya dewasa SMA, teman-teman saya juga ada walaupun muslim ya seperti biasalah Ramadan gitu ya, puasa hari pertama, hari kedua, berikutnya ya sosol lah. Kadang saya makan juga dia makan dong, lah emang nggak puasa? Kan kalau nggak kuat nggak apa-apa. Jadi memudah-mudahkan. Tapi karena dulu saya mikirnya kan nggak tahu hukum-hukumnya ya udah kita biarin aja, kita ajak aja sekalian dulu. Terus juga sampai saya kerja di salah satu perusahaan, bahkan senior saya pun udah tua umurnya, udah hampir 50-an lah. Itu juga sama, makan juga padahal puasa. Bahkan dia pernah ngajak salah satu teman saya itu, seorang muslim juga, dibeliin makanan. Terus teman saya bilang, lah Pak, saya puasa loh. Jawabannya agak bikin saya shock. Barang siapa yang memberi makan orang puasa di hari puasa, pahalanya double. Jam 12 siang Pak. Udah dipesenin Kentucky. Ya Allah. Saya kan kaget. Lah kalau saya memang belum mu'alaf, belum mengenal Islam, saya mau ketawa aja, saya makan aja, nggak ada masalah buat saya. Tapi teman saya ini akhirnya terpaksa makan karena takut yang ngajak itu levelnya lebih tinggi. Gitu. Jadi dalam hati saya bagaimana ini orang dia paham, ngerti itu tentang ayat-ayat Quran, dia bisa Pak, baca Quran dia bisa. Bahkan dihormatin lah di tempat kita itu. Cuman di sisi lain yang nggak diketahui orang-orang di sekitar kantor itu, loh kok begini gitu loh. Gitu. Akhirnya itu yang membuat saya menjadi ternyata nggak semuanya orang Islam itu benar gitu loh. Walaupun sebagian besar menyatakan Islam itu adalah agama yang hak ya atau yang benar, tapi nyatanya sebagai seorang muslim itu ada yang modelnya seperti itu gitu. Kemudian beranjak sampai suatu ketika saya itu kan zaman dulu pernah stasiun televisi itu kan bikin film-film kolosal tentang agama Hindu ya. Iya. Ya itu mungkin kalau mereka engah itu sebenarnya bagian daripada propaganda untuk bisa memperkenalkan Hindu kepada khalayak umum gitu loh. Ada Mahabharata, ada Ramayana, ada Shiva yang dimasukkan ke dalam film-film anime anak-anak ya. Itu memang untuk memperkenalkan ajaran kita di Hindu. Dewa-dewa yang memang biasa kita sembah dalam sembahyang kita. Jadi biar teman-teman tahu juga, sembahyang itu kan sembah Sang Hyang. Jadi kalau Islam sholat ya. Iya. Jadi kalau di Hindu itu namanya sembahyang. Jadi kalau Bapak ditanya, udah sembahyang belum? Ya udah. Mbak udah sembah Sang Hyang belum gitu. Jadi kalau ditanya buat Muslim sekarang udah sholat gitu. Terus puasa juga itu kan dari Hindu Pak. Puasa itu. Terus pahala itu juga, karena ada istilah karma pahala. Pahala itu juga dari istilah Hindu. Gitu. Jadi Sangsekerta lah. Gitu loh. Ungkapan terima kasih juga saya sempat nemuin itu dari agama Hindu juga. Iya, jadi banyak sebenarnya yang sisipan-sisipan itu tapi nggak sadar. Iya. Nah itu kondisinya dulu saya senang banget itu. Kenapa? Karena di situ saya mendapatkan media yang akhirnya memfasilitasi kegalauan saya tentang agama. Dulu beberapa stasiun televisi lah itu menayangkan itu, dan itu intens. Setiap jam berapa itu kan kadang siang dalam satu minggu tuh bisa 2 kali 3 kali gitu. Sampai tumbuh lagi roh saya untuk bisa menjadi seperti apa yang ada di film itu gitu loh. Menjadi Hindu yang taat lah. Nah, saya sembahyang tiap hari, berjapa itu artinya zikir ya, zikir, melakukan panca sembah atau sholat sunnah lah kasarnya gitu. Terus saya bicara sama bapak saya, Pak, gimana caranya Ari itu nama tengah saya, ketemu sama Dewa Krishna itu, yang bisa sakti mandraguna, kata bapak saya. Udah, kamu sembahyang terus aja. Wah, semangat saya. Karena bayangan saya saat itu,
menjadi orang yang sakti luar biasa dan bisa punya kemampuan apapun sesuai dengan film yang ada di saat itu Iya, gitu ya. hero ya jadi. Hero. Tapi yang bikin saya kemudian makin kesini jadi semakin bingung adalah setelah logika saya berpikir itu, kok filmnya agak aneh ketika ada satu scene di mana Dewa Brahma bisa berkelahi dengan Dewa Krishna. Dewa Wisnu. Dewa Brahma berkelahi dengan Dewa Wisnu. Dewa Siva berkelahi dengan Dewa Wisnu. Saya mikir, loh, ini Tuhan, tapi kok ada adegan perkelahian di antara itu. Terus berarti ada nafsu dong di antara ini, ada ego di situ. Ada sesuatu yang membuat mereka akhirnya nggak bisa klop satu dengan yang lain, hanya karena satu dan lain hal gitu kan. Ditambah lagi ada Ganesha, yaitu adalah bagian daripada dewa yang muncul dari saktinya Siva sendiri, yang kemudian akhirnya dia penggal kepalanya karena si Siva ini mau ketemu sama Sakti. Sakti itu kayak semacam pendampingnya dia yang perempuan, tapi dihalangi sama Ganesha, dikepenggal kepalanya karena marah. Saya dalam hati, bagaimana ya kok Tuhan bisa marah sama yang begini, terus kok punya anak, punya keluarga gitu loh. Ada pendamping, Siva punya pendamping, Wisnu pendamping, kecuali Brahma ya. Brahma ini saya belum pernah tahu pendampingnya siapa secara di film gitu. Yang ditambah bingung lagi adalah bagaimana hebatnya manusia ini bisa membayangkan bentuk Tuhannya. Ada 3, bentuknya 1, 2, 3 tahu, bahkan asal-usulnya tahu, warnanya tahu, dan akhirnya saya mikir, lah, tar dulu, ini aneh dalam hati saya. Buat saya pribadi ya, jadi mohon maaf nih buat yang masih Hindu atau yang lainnya, tapi ini menurut saya pada saat itu ya, jadi secara logika dan secara keimanan, yang tadinya mantap jadi goyang. Gitu loh. Sedangkan agama Hindu sendiri, sedangkan orang Hindu sendiri tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Kalau orang Muslim kan udah marah, Pak. Ya, jangankan Tuhannya, nabinya difilmkan aja dah ditolak gitu kan, karena khawatirnya nggak sesuai. Nah ini kok bisa dan diedarkan secara luas dan ditonton secara khalayak umum gitu loh. Yang akhirnya membuat saya, aduh, ini kok kayaknya kurang srek nih di saya nih. Di antara 3 dewa itu yang disebut dengan Trimurti bisa berantem. Terus nanti kalau terjadi sesuatu yang menang siapa nih? Yang kuat siapa gitu kan? Saya ketemu lagi lah sama ayah saya. Saya bilang sama bapak saya, Pak, ada 3 dewa nih, Brahma, Wisnu, Siwa. Yang paling kuat yang mana? Saya sembah itu aja dah. Kenapa? Karena kalau dia udah paling kuat, udah pasti udah super power lah, udah paling hebat. Bapak saya bilang, udah Dewa Siwa aja udah. Itu pemeralina. Pemeralina itu yang menghancurkan segala. Mulailah saya menyembah Dewa Siwa. Di tengah perjalanan saya mikir lagi, tar dulu. Yang membangun atau membuat dan menciptakan itu Dewa Brahma. Yang memelihara Dewa Wisnu. Lah kalau saya menyembah Dewa Siwa yang menghancurkan, terus saya nggak terpelihara nih hidup saya nih. Lebih bingung kan saya. Iya. Terus udah gitu nanti kebutuhan saya yang menyiapkan Dewa Brahma, bagaimana ini? Akhirnya nanya lagi ke bapak saya, Pak, ini saya nggak yakin nih. Kata bapak saya, udahlah, kamu nggak perlu tahu tentang konsep ketuhanan, ntar blinger kamunya. Malah jadi nggak jelas kamu. Lebih baik kamu sembahyang atau memuja kepada Tuhan aja langsung. Terus saya ingat, ada dalam istilah Hindu itu di Bali ya, Ida Sang Hyang Widi. Nah, Ida Sang Hyang Widi ini siapa? Karena secara kitab itu namanya tuh sebenarnya nggak ada. Bahkan di India sendiri pun secara yang saya tahu ya sampai saat ini ya dewa-dewa itu saja. Ida Sang Hyang Widi ini siapa gitu loh. Apakah nama itu baru muncul belakangan, tapi dia siapa gitu loh. Sedangkan tidak pernah ada literasi ataupun film yang menceritakan tentang nama tersebut gitu. Makin tambah bingung saya. Ya, gitu. Makin dalam hati saya kok jadi tambah saya kurang yakin nih tentang agama saya. Jangan sampai saya menyembah Tuhan yang salah buat saya. Iya. Sudah capek, sudah effort gitu ya, tapi apa yang saya lakukan tuh sia-sia gitu loh. Kemudian akhirnya saya mencoba untuk membaca-baca. Kata bapak saya, bacalah itu buku biar kamu nggak tambah pusing. Kayak gitu aja dipikirin. Itu umur berapa?
Itu saya udah kerja, Pak. Udah kerja ya? Udah kerja. Jadi yang namanya kita waktu itu memang mikirnya dari awalnya giroh semangat, saking semangatnya akhirnya timbul kritis tadi. Kenapa? Karena konsep pemikiran saya itu mulai terpecah ketika ya film-film itu sendiri yang membuat saya menjadi kurang yakin. Karena ada ego-ego di antara para dewa-dewa itu gitu loh. Di situ akhirnya saya baca-baca, dan di situ ada semacam kayak kalau di kita itu ada rukun iman ya di Islamnya. Percaya kepada Allah, beriman pada Allah, pada Nabi, kitab suci, malaikat dan qadar ya. Tapi kalau misalkan di Hindu tuh percaya pada surga, neraka, moksa, leluhur dan reinkarnasi. Ada beberapa hal yang menurut saya ini agak sedikit membingungkan. Konsep reinkarnasi dan leluhur serta moksa. Kita terlahir kalau di Hindu itu sudah dalam kondisi dosa, Pak. Lahir itu brojol ke dunia itu udah dosa. Bagaimana kita mau moksa kalau kita baru lahir aja udah punya dosa? Moksa itu apa? Moksa itu manunggaling kawula ing Gusti. Menyatu kepada ya? Tuhan. Jadi kayak Rasul misalkan dia hijrah Isra Mi'raj ya, itu udah moksa dia karena bertemu langsung dengan Rasul, dengan Allah. Rasul bertemu langsung dengan Allah. Nah, kita tuh moksa itu seperti itu. Jadi tubuh kita ini sudah suci bener lah. Gitu sampai bisa ketemu dengan Tuhan kita. Sedangkan surga dan neraka itu di surga itu seperti kayak dunia kita ini, masih ada hal-hal yang sifatnya jahat-jahat gitu lah sedikit. Sedangkan neraka itu tempat siksaan. Tapi saya berpikir gimana kita mau jadi moksa orang yang namanya di dunia ini kita baru lahir aja udah dosa, apalagi kita udah gede. Bohong udah pasti ada itu kan. Terus udah gitu sifat kita mencuri baik itu waktu, duit atau apapun pasti ada gitu kan. Wah, ini nggak bakalan bisa kelar ini. Karena kalau udah punya dosa banyak, kita akan nanti reinkarnasi. Kembali lagi menjadi manusia untuk mencucikan dosa-dosa itu lagi. Nah, cuman itu bertabrakan dengan konsep leluhur. Sekarang kayak gelas, Pak. Kalau diisi air, kalau leluhur itu kan dia setelah meninggal naik ke atas ya. Nah, kalau dia reinkarnasi, lah yang di atas ini siapa? Logikanya kan looping ya. Berarti siapa tahu saya ini sekarang leluhurnya bapak saya. Logikanya gitu kan. Atau anak saya leluhurnya saya. Kenapa? Karena dia pasti sudah pernah ke sana sebelumnya. Tapi kok saya bisa jadi Islam gitu kan? Gitu. Akhirnya dari situ tuh saya mulai tambah kurang yakin dengan konsep apa yang ada di situ. Jadi mulai dari tadinya konsep kegalauan saya terhadap egonya para dewa-dewa tadi, kemudian galaunya terhadap keesaannya Tuhan, galauan terhadap keyakinan yang harus kita pahami dan kita yakini. Dan ternyata bukan saya doang, banyak sebagian orang-orang Hindu sendiri yang memang kurang yakin dengan keimanannya, tapi mencoba untuk meyakinkan diri gitu loh. Nah, saya tidak bisa saat itu begitu. Nah, mulailah saya mencoba untuk mencari tahu kira-kira apa yang bisa masuk ke dalam logika dan benak saya yang sesuai dengan nurani saya saat itu. Saya tanyalah ke orang Kristen ceritanya. Nanya-nanya, konsepnya mirip-mirip nih sama Hindu nih. Konsep ketuhanannya nggak jelas nih. Kalau di kita Trimurti, dia Trinitas nih. Cuma beda nama doang gitu kan. Konsep Tuhannya juga 11-12 lah gitu loh. Udah lewat lah gitu. Masuk lagi ke Hindu, ke Buddha. Ke Buddha awalnya kan Siddhartha Gautama yang kita tahu ya secara literasi saya baca itu dan hal-hal yang saya ketahui dari beberapa buku itu Siddhartha Gautama yang dia sebagai manusia kemudian dia mencari tahu tentang keesaan Tuhan sampai akhirnya dia meninggal. Kemudian tapi kok bisa dijadikan Tuhan gitu loh. Bahkan ada patungnya yang saya nggak tahu itu siapa. Bahkan ada film Sun Gokong yang sifatnya ada Buddha Rulai, ada ini, tambah bingung lagi saya. Wah nih, nggak jauh beda nih. Tambah pusing lagi ntar saya. Nah, ketemu Muslim, Islam. Ketemu Islam. Konsep ketuhanan nggak bisa saya bantahkan. Karena mau dari Arab sampai ujung dunia sekalipun, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya nggak bisa pungkiri, pasti mungkin benar ya. Mengakui nabinya cuma satu, Nabi Muhammad. Cuman di hati menolak. Kenapa menolak? Karena satu, sifat muslimnya saat itu.
Jadi bukan karena ajarannya, sifat muslimnya yang membuat saya menolak hal itu. Jadi apa ya? Hidayah itu saat itu tertutup dengan antipati saya terhadap seorang muslim yang saya temui selama saya menjadi seorang Hindu. Sampai akhirnya saya mencoba untuk mengkonsepkan diri saya tidak perlu memikirkan konsep ketuhanan, berbuat baik pasti orang baik. Ada hubungan timbal balik di dunia ini. Itu saya saat itu berpikir. Masalah rezeki ya berarti berasal dari kinerja saya. Semakin saya berusaha, rezeki pasti datang. Jadi saya menuhankan logika saat itu akhirnya. Iya, logika menjadi solusi yang buat saya bagus sebagai pembenaran diri saya. Sampai suatu ketika saya itu kan kerja di 2 tempat, Pak. Saya kerja di museum di saat pagi hari, di saat malam hari saya ngajar jadi dosen di salah satu kampus di Ciledug. Gitu. Saya sering dengar ayat-ayat suci Al-Quran karena kontrakan saya, setelah saya keluar dari rumah ya, karena konsep ketuhanan itu saya sering bertengkar dengan orang tua saya keluar dari dari rumah karena orang tua saya itu nggak nyaman lah karena saya sering bertanya, kemudian pertanyaan saya itu seakan-akan tuh bukannya mencari solusi tapi mencari pertikaian, yang membuat orang tua saya itu juga nggak nyaman gitu loh. Akhirnya saya mencari solusi, saya keluar dari rumah mencari kontrakan tanpa sepengetahuan orang tua saya. Nah, saat saya kerja itu setiap hari, kontrakan saya itu dekat banget dengan masjid, kisaran paling 5 rumah dari kontrakan saya. Tiap malam itu ada pengajian, tiap malam itu ada salawatan, ada juga sholat-sholat 5 waktu yang sering dilakukan ya. Yang memang kita sering dengar saat Isya, Maghrib itu kedengaran banget itu. Sama subuh itu salawat-salawat sebelum masuk subuh itu saya sering dengar karena terdekat sekali itu. Di hati itu sebenarnya ada rasa ingin mengenal Islam saat itu ya. Kok pengen mengenal Islam. Tapi selalu otak saya itu menyatakan jangan. Orang Islamnya aja kayak gitu. Jadi kayak di hati rindu, di kepala menolak. Gitu. Sampai suatu ketika itu pulang kerja malam hari, saya dulu perokok, Pak. Perokok berat karena saya sering terlalu orang yang memikirkan sesuatu itu terlalu serius. Bawaannya itu kalau udah terlalu menurut saya beban saya berat, saya merokok dan ngopi. Pulang kerja, saya beli makanan, pulang makan, saya merokok. Di saat saya merokok di depan teras rumah, terdengar sebuah kalimat, tapi kalimat ini samar, Pak. Saya masih sadar. Saya nggak tahu apakah itu hati saya, apakah itu hanya logika saya atau halusinasi. Kalimatnya begini, kalau hari ini kau kuambil, apa yang akan kamu lakukan? Saya cuman mikir, takut saya tahu. Ini setan, apa-apa gitu loh. Ini setan bukan nih? Karena saat itu sepi, Pak, jam 9 malam. Di kontrakan saya itu tempatnya itu kalau udah jam 9, pintu gerbang tuh dikunci. Jadi kita punya gembok masing-masing. Dan hanya ada 3 klaster di situ. 3 rumah. Wah, saya takut, Pak. Saya masuk ke rumah, saya kunci, saya tutup pintu saya, nggak saya kunci, saya tutup pintu saya setel TV, saya suarain gede, saya gedein suara gede-gede. Dari takut itu tiba-tiba jantung saya tuh kayak berdetak kencang, Pak. Kencang sekali. Seperti layaknya orang habis lari. Tapi jantungnya itu nggak bisa berhenti. Kalimat itu terdengar lagi ke saya. Jika hari ini kamu saya ambil, apa yang akan kamu lakukan? Wah, saya mau nangis. Ya, jangan saya bilang, jangan, saya nggak mau. Saya keluar, saya buka pintu saya teriak. Secara spontan, Pak, wallahi, spontan. Dan tetangga saya dengar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu saya dengar.
tetangga saya saksi saat itu. Saya teriak tanpa saya sadar, Allahu Akbar. Tapi jantung saya tidak bisa berhenti, Pak. Makin kencang saya, makin kencang. Masih ingat saya, lidah saya mulai getir. Darah saya itu seperti turun dari atas kepala menuju ke dada saya. Kaki saya lemas dan dingin. Tangan saya terasa dingin. Jantung saya pegang, terasa sekali keluar, seperti mau keluar. Dengan lemas saya masuk ke dalam rumah. Saya telepon bapak saya. Saya bilang, Pak, Bu, Ari minta maaf. Mungkin ini terakhir. Karena Ari kayaknya karena serangan jantung. Saya tutup telepon saya. Ibu saya masih ingat sebelum saya tutup itu dia bilang, Ri, kamu di mana? Kamu di mana? Gitu. Saya tutup, lalu saya bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ saya langsung nggak tahu bagaimana tidur. Yang terakhir saya ingat, tiba-tiba ada suara di samping saya itu, ibu saya teriak, suara ibu saya, balurin cepat itu pakai balsamnya Pak, kakinya udah dingin. Karena napas saya seperti di sini, kayak orang cekukan. Bapak tahu ya orang cekukan ya? Iya, iya. Tapi nggak bisa dada kita tuh ini nggak bisa. Napas sudah di sini Pak. Jadi kayak saya narik tuh cuma sampai sini Pak. Nggak bisa saya terusin sampai ke dada. Ibu saya masih ingat banget ibu saya. Bapak saya megang kepala saya, bisik-bisikin apa saya kurang paham. Ibu saya balurin, balsem segala macam biar panas badannya. Mungkin udah terlalu lama saya nggak bisa bangun. Saya cuma dengar sayup-sayup aja. Bapak saya dengan motor tuanya itu ngangkut saya. Saya ditaruh di tengah dengan kondisi yang lemas, dibantu dengan tetangga, pulang ke rumah. Pulang ke rumah, di situ ada dokter kenalan Bapak. Dokter kenalan Bapak, dikasihlah saya semacam kayak obat penenang mungkin ya. Saya kurang paham lah itu obat apa, saya diminumin sama ibu saya, bapak saya. Besok siangnya saya disuruh ke rumahnya. Nah, saya ditemani sama bapak saya ke rumah dokter itu. Diperiksa saya, jantung saya di stetoskop, nadi saya dicek, terus saya disuruh keluar ruangan. Bapak saya dipanggil. Saya nggak tahu beliau berdua ngomong apa, terus tiba-tiba saya dipanggil balik. Dokter itu bilang gini, ini aneh, Mas. Antara denyut Anda dengan jantung tuh beda. Denyut dan jantungnya beda, detaknya tuh beda, nggak beraturan, nggak sama, nggak sinkron. Nanti langsung ke dokter jantung aja buat ngecek. Tapi yang bikin saya kaget tuh dokter itu ngomong gini, yang kamu pikirin tuh apa sih? Kamu memikirkan apa? Disitulah bapak saya ngomong, Dok, ini orang kurang ajar ini. Dia nanyain tentang ketuhanan terus ini. Padahal kan kita mah yang penting kita yakin ya. Nah, kebetulan dokter ini seiman dengan bapak saya. Oh, seiman. Akhirnya dibilang, Ri, kamu nggak boleh gitu. Itu namanya walat kamu tuh, sama Tuhan itu begitu tuh. Udah kamu belajar tentang hidup yang benar itu. Biar kamu nggak kayak gini. Udah Man itu kan nama bapak saya. Bawa besok itu ke dokter jantung langsung itu. Nggak usah ditunggu-tunggu lagi. Dibawalah besok. Lusanya saya ke dokter jantung, karena kan kita harus janjian dulu ya. Nggak ada BPJS dulu Pak. Iya, Jadi BPJS. kondisinya masih pakai uang pribadi lah gitu. Jadi BPJS itu belum ada. Ke daerah salah satu rumah sakit yang ada di Ciledug, saya dirujuk ke langsung poli jantung. Di poli jantung itu saya nggak langsung ketemu dokternya. Saya di EKG dulu Pak. Saya di EKG, saya dilakukan pengecekan denyut nadi saya dan rekam jantung saya. Setelah itu hasilnya dibawa ke poli jantung, di ronsen juga. Ternyata yang mengagetkan adalah jantung saya bengkak. Bengkak besar. Dokter juga bilang, wah bahaya ini. Besok rujuk deh langsung ke rumah sakit yang lebih bagus lagi. Nanti hasilnya bawa ke sini ya. Besok tolong di USG, jantungnya di USG. Jadi kamera masuk ke dalam untuk bisa tahu ada masalah apa di katup ini. Oh, baik. Tambah down saya, Pak. Tambah down saya. Saya bilang, ya apa ini masalah? Salah saya apa saat itu gitu. Iya, tiba-tiba lah. Tiba-tiba, nggak
nggak ada ini Pak, nggak ada gejala apapun. Terus saya bilang ini kenapa ya? Kenapa ya Tuhannya? Tapi saya bingung, Tuhan siapa yang mau saya ngomong gitu loh. Saya cuma ngomong, kenapa ya Tuhan ya? Cuma kepada siapa, Tuhan siapa ini yang saya mau sembah gitu kan? Nah, seiring berjalannya waktu itu, kondisinya saya searching Pak. Gimana caranya nyembuhin sakit jantung? Nggak ada Pak. Yang ada itu bagaimana mencegah sakit jantung. Iya. Bagaimana caranya agar jantung tidak kumat. Menyembuhkan itu belum ada. Mentok-mentok paling pasang ring kalau udah kondisi penyumbatan. Aduh, ya Allah gimana apa? Ya Tuhan gimana gitu loh. Jadi saya itu waktu itu mau nanya Tuhan itu tuh kepada siapa masih bingung, cuma ngomong ya Tuhan gimana? Ya Tuhan aja tapi nggak tahu ke siapa gitu loh. Karena dengan agama yang saya lama itu, yang dengan Hindu itu saya masih nggak yakin gitu loh. Akhirnya suatu ketika itu pas kalau nggak salah sebulan setelah saya dari dokter dan saya harus minum obat yang memang dianjurkan oleh dokter. Setiap saya misalkan ada kumat gitu ya, atau was-was di hati itu saya harus minum itu, entah itu sebagai penenang atau apa. Setelah saat itu subuh Pak, subuh saya bangun dengerin orang azan, kemudian mau berangkat kerja. Tiba-tiba ada kalimat yang mirip seperti waktu saya mau dikatakan jika aku panggil gitu. Aku ambil itu. Dia bilang gini, beranikah kamu mengatakan la ilaha illallah sebelum matahari terbit sampai matahari tenggelam? Saya dalam hati saya, ngaco nih. Tapi nggak ada salahnya lah, coba aja lah. Waktu itu karena coba menenangkan hati aja. Jadi logika saya itu berpikir apa aja yang penting saya tenang. Di situ saya bawa motor saya ngucap la ilaha illallah. Hanya la ilaha illallah. Berangkat tuh dari rumah ke kantor. Kalau nggak salah kisaran kilometernya itu hampir 15 kilo lah dari rumah saya ke kantor. Saya lakukan itu hampir seminggu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu aja dulu. Sampai kemudian saya janjian dengan dokter jantung untuk yang kesekian kalinya. Untuk di USG ulang. Di USG ulang, dicek, dokternya belum ketemu nih sama saya akhirnya. Tadinya mau USG ulang, nggak ketemu, akhirnya di schedule ulang lagi. Sambil menunggu schedule kedua, karena beliau lagi ada operasi dan lainnya, saya baca itu terus Pak. Dan ajaibnya di USG yang kedua, saya minta tolong teman saya, nemenin saya karena saya takut hasilnya seperti apa gitu. Masuklah kamera sini, dicek semua satu-satu, sampai ditekan gitu. Normal Pak. Normal. Di USG itu di print sama dia Pak, hasilnya di print, jantung saya normal Pak, balik Pak. Saya balikin lagi ke situ, wah saya mau nangis Pak. Mau nangis saya, benar. Saya mau nangis, saya bilang, kok bisa? Bahkan dokter saya bilang, kok bisa? Bapak minum apa? Saya bilang, nggak ada Pak, saya nggak minum, saya cuma minum obat yang kalau dokter minta, ya saya minum. Buang aja obatnya, udah nggak usah diminum lagi tuh. Saya buang dok, obat itu saya nggak minum lagi. Tapi saya belum masuk Islam Pak. Saya belum masuk Islam. Karena saat itu saya melakukan itu bukan karena keimanan, karena ingin sembuh. Biar tenang aja hati saya itu, biar tenang saat itu. Nah, seperti biasa ya aktivitas lah ya, ngajar, kerja di tempat yang satunya, setiap itu. Sebulan kemudian terjadi lagi Pak. Kalimat yang sama. Saat saya ngajar kalau itu saat saya ngajar. Saya ngajar itu di lantai 4. Nggak ada lift, pakai tangga Pak. Saya naik tangga lantai 4. Baru sampai depan kelas. Baru buka pintu Pak. Belum saya ngucap salam, selamat malam itu belum. Tiba-tiba kalimat berikutnya. Kalau hari ini aku ambil, kamu mau apa? Saya takut lagi Pak. Saya keluar dari ruangan itu. Saya diam, saya natap jendela yang sifatnya keluar dari gedung itu. Saya udah tahu nih, ini kayak mulai lagi nih, jantung saya mulai lagi nih. Obat udah saya nggak pegang, udah saya buang obat kan. Udah saya buang, saya udah nggak pegang apa-apa. Saya cuma punya air minum. Saya ambil air minum, saya minum banyak. Terus saya tahu harus batuk nih, biar semua. Nggak ngaruh Pak. Muncul. Makin kenceng.
makin akhirnya apa yang saya rasakan saat itu terasa lagi. Lidah saya getir lagi, kaki saya lemas lagi, badan saya lunglai lagi, sampai akhirnya salah satu mahasiswa saya keluar dari ruangan karena saya kelamaan nggak masuk, dan dia ngelihat saya tuh duduk di pojokan. Saya masih dalam kondisi sadar saat itu. Saya cuma ngomong sama dia, tolong ambilin handphone saya, panggil orang tua saya, jemput saya. Telepon sama mahasiswa saya. Dicari nomor telepon kontak orang tua saya, ditelepon sama dia, datang orang tua saya. Saya digopong dari lantai 4 turun ke bawah, bareng dengan satpam kampus saat itu. Sampai di rumah, bapak saya bilang, kenapa kamu komat lagi sih? Bapak saya gitu. Bukannya kemarin udah sehat? Hari nggak tahu. Udah besok ke dokter lagi, itu salah apa diagnosanya, jangan-jangan. Ke dokter lagi saya. Ke dokter lagi. Sebelum ke dokter rumah sakit, ketemu lagi dengan dokter yang temannya bapak saya. Kata dokter teman bapak saya ini, dia bilang sama bapak saya, udah lama, itu anakmu tuh mau apa tuh, coba deh, kamu konsultasi baik-baik lah. Kayaknya ada masalah di pikirannya kayaknya itu. Menurut si dokter ini gitu loh. Makanya itu memicu adrenalin atau apalah kasarnya yang bikin antara pikiran sama perasaan tuh bertolak belakang gitu loh. Tapi saat itu saya cuma mikir, apa iya sampai segitunya gitu kan. Akhirnya bapak saya dengan saya itu ceritanya berdiskusi lah, dialog. Tapi ya gitu, ujung-ujungnya balik lagi dengan konsep ketuhanan dan berantem lagi. Karena saya dianggap terlalu resisten dengan ajaran saya dan apatis gitu. Akhirnya saya ke dokter lagi. Kemudian kata dokter, wah ini bengkak lagi nih pak. Ntar cek lagi deh. Wah saya lemes lagi pak. Kemudian akhirnya saya melakukan apa yang saya lakukan sebelumnya itu, yang la ilaha illallah lagi pak. Sampai akhirnya sebelum saya cek untuk beberapa kalinya, dalam hati saya nih pak, saya bilang, ya Tuhan, saya mau deh jadi Islam. Tapi syaratnya satu, bapak saya setuju. Kalau dibikin logika ya, mana ada sih orang tua yang mau. Apalagi saya dalam Hindu itu laki-laki ya, dalam agama di Bali itu laki-laki itu ya patrilineal ya, jadi agak sulit untuk bisa pindah gitu. Sebisa mungkin jubahnya itu sama dengan orang tua. Ya, penting bapak saya setuju. Setelah saya berucap kayak gitu, 3 hari kemudian jantung saya makin parah, Pak. Anehnya makin parah. Sampai akhirnya bapak saya bilang, ya kita ke dokter cepet deh. Di dokter, akhirnya dokter memvonis. Wah ini jantungnya mesti dicek lagi Pak nanti ya. Ini nggak bisa lama-lama nih. Mungkin kemarin ada kesalahan lihat kali, gitu kan. Bapak saya tuh di luar tuh cuman diem aja Pak, nggak banyak ngomong. Diem, akhirnya kita keluar dari rumah sakit. Dulu adik saya punya mobil. Kita pakai mobil adik saya waktu itu. Saya masuk ke mobil duluan, bapak saya nyusul. Di mobil itu kita diam-diaman, Pak. Ada kisaran 30 detikan lah. Diam-diaman. Nggak ngomong sama sekali. Cuma ngeliatin kaca depan aja tuh, berdua. Yang buka pembicaraan akhirnya bapak saya. Ya udah deh, Ri. Kalau memang ada yang di pikiran kamu tuh sesuatu yang memang kamu inginkan, udahlah. Kalau mau masuk Islam, masuk aja lah. Saya kaget, Pak. Masya Allah. Di situ saya kaget. Kalimat yang tadinya saya tantang ke Allah, Allah kasih kan? Saya nggak tahu apa yang Allah lihat dari saya. Kalau dibilang amalan nggak ada, malah saya termasuk orang yang terlalu mendewakan logika saat itu ya. Tapi Allah kasih saat itu. Sampai akhirnya saya diperbolehkan oleh bapak saya itu boleh masuk Islam, karena bapak saya bukan karena ikhlas, tapi karena nggak mau saya terlalu berlarut-larut seperti itu gitu. Mungkin berat juga buat beliau, tapi kalimat itu setidaknya udah terucap. Tapi namanya saya saat itu masih terbentur dengan masalah saya dengan pribadi seorang muslim. Saya
masih menolak Pak masuk Islam. Masih menolak masuk Islam. Sampai suatu ketika saya lagi main ke mall bersama teman saya, malam hari. Di lantai dasar itu dulu ada yang jual-jual VCD Pak. Iya, iya. Jual-jual VCD, zaman masih DVD, VCD itu masih ada. Itu ada lantunan ayat suci Al-Quran surat Ar-Rahman. Yang selalu diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya waktu itu nggak tahu artinya apa Pak. Tapi itu terngiang sampai hari saya pulang ke rumah. Saya terngiang sampai pulang ke rumah. Sampai suatu ketika akhirnya saya bilang, apa arti ayat itu ya? Saya tanya sama teman saya. Dia bilang, lalu nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Saya langsung diam Pak. Saya mempertanyakan konsep ketuhanan dipertemukan dengan hal yang di luar nalar saya, penyakit yang menurut dokter nggak bisa sembuh, tapi kemudian sembuh, sakit lagi untuk biar bapak saya menyatakan boleh. Tapi saya nggak mau masuk lagi karena pikiran saya itu nggak mau karena muslim, tapi akhirnya dikasih surat teguran sepertinya. Akhirnya saat itu saya berpikir, udahlah, kalau memang seperti ini, saya masuk Islam. Saya masuk Islam lah. Saya bilang sama teman saya, ada nggak yang bisa membantu saya masuk Islam? Saya mau deh jadi orang muslim. Wah, teman saya semangat Pak. Wah, mau boleh. Nanti saya kenalin sama salah satu ustadz. Tapi syaratnya berat Mas Wayan. Kalau mau masuk Islam, harus ditanya-tanya dulu. Kenapa masuk Islam? Saya bingung. Kenapa mau masuk Islam? Karena logika saya saat itu kan cuma konsep ketuhanan. Kenapa saya mau masuk Islam? Jawaban saya juga saat itu bingung Pak. Nggak tahu, coba apa ntar nih? Tapi sekali lagi Pak, pas saya pulang ke kontrakan, ada yasinan di masjid. Satu kalimat yang saya masih ingat. Inni amantu bi rabbikum fasma'u. Jika ada yang bertanya tentang Tuhanmu, maka katakanlah aku beriman kepada Tuhan. Sampai ditutup dengan kun fayakun. Saat itu saya dengar surat itu, kemudian saya setel di salah satu handphone saya, karena YouTube kan sudah ada saat itu Pak. Itu saya dengar artiannya itu tuh, yang masih saya teringat banget itu ada ini amantu bi rabbikum fasma'un. Itu yang saya jadikan kalimat, kalau ada yang bertanya tentang Tuhan, udah katakan aku beriman kepada Tuhan, maka dengarkanlah kesaksianku. Ini amantu bi rabbikum fasma'un. Maka dijawab dengan Allah di akhir kalimat kun fayakun. Akhirnya saat itu saya mencoba mencari tahu tempat mana yang masuk mau mengislamkan saya. Sampai kemudian di beberapa masjid nggak bisa Pak. Pertama karena DKM-nya nggak ada, kedua karena ada DKM tapi nggak berani mengeluarkan statement. Sampai akhirnya saya dirujuk ke KUA. Iya, KUA zaman dulu. KUA saat itu. Karena disitulah tempat urusan agama itu bisa dilangsungkan. Setelah saya ke KUA, nggak selesai sampai situ Pak. Masih ada hal yang membuat saya menjadi bingung. Kalau tadinya saya menolak masuk Islam karena pemikiran saya yang menolak, ini saat saya mau masuk Islam, halangannya dikasih halangan. Jadi kayak diuji lagi. Diuji lagi gitu. Sampai di KUA, saya tanya, ternyata ada syarat. Pertama, harus punya saksi sendiri. Minimal 2 orang. Bawa ustadznya, kalau memang ada, kalau tidak ada, dari mereka dikasih. Akhirnya, kemudian saya pikir, harus bawa saksi. Siapa yang mau saya jadi saksi? Mikir saya. Udahlah, saya coba tanya teman-teman saya. Qadarullahnya nggak ada yang mau Pak. Ya Allah. Nggak ada yang mau. Yang sibuk lah, yang males lah, yang nggak berani dengan bapak saya lah, yang nggak mau ikut campur urusan inilah. Nggak ada yang mau. Sampai akhirnya saya bilang, lah ini gimana? Saya harus gimana ini gitu. Ya Allah. Balik lagi ke sana. Bu, nggak ada yang mau Pak. Wah, kalau nggak ada yang mau nggak bisa Mas. Nanti saya coba cari juga deh.
Anehnya juga di KUA belum dapat, Pak. Jadi saya belum bisa melakukan syahadat karena saya dan KUA sendiri belum dapat orang siapa yang mau dijadiin saksi. Sampai akhirnya saya ketemu sama salah satu rekan saya di kampus. Dia mau ngajar, saya tarik. Mas, bisa ikut saya nggak ke KUA? Kapan? Ntar siang. Pikiran dia saya mau nikah. Pikiran beliau saya mau nikah, daftar ke KUA. Saya nggak ngomong mau ngapain, karena saya takut kalau saya ngomong kejadian ke teman-teman saya yang lain. Nggak mau gitu kan. Nah, kasarnya saya jebak pelan-pelan lah gitu. Saya ajak beliau. Sampai di KUA, saya bilang, Bu, ini saya udah ada saksi, tapi 1 orang. Boleh nggak? Ya, Mas, nggak bisa, harus 2 orang. Qadarullah di situ ada 1 orang, saya kurang tahu beliau lagi apa. Akhirnya dia bilang, sudah saya jadi aja saksinya. Mau jadi muslim? Iya, Pak. Udah, saya saksi. Pas 2 orang. Sampai situ selesai? Enggak. Ada ustadznya? Nggak ada, Pak. Oh yaudah, ada dari saya. Tapi nanti ada biaya belangko ya. Buat ustadznya sama buat belangko. Saya mikir gini, ya Allah, kalau orangnya kayak saya, kerja, masih mending ya, ada duit. Kalau nggak kerja, bagaimana ini ya Allah? Apa ya murtad lagi? Gitu. Tapi ini yang saya alami ya, pemirsa ya. Jadi bukan berarti semuanya seperti itu, bukan. Tapi ini yang saya alami saat itu, gitu loh. Jadi jangan digeneralisasi, khawatirnya nanti masuk Islam masa bayar, bukan. Tapi ini memang waktu itu prosedurnya seperti itu, ada biaya belangko. Saya mikir-mikir lagi, kasih enggak. Terus saya ngomong sama teman saya yang Ustaz, Mas, ada duit nggak? Oh, sampean mau masuk Islam? Iya. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Kalau ngomong mah saya ajak teman yang lain. Ya takutnya nggak mau, saya gitu kan. Mau. Terus gimana ini? Nunggu ustadznya dulu, tapi ada biaya belangko. Saya nggak pegang duit. Dia buka dompetnya. Nanti kamu ambil dari sini, karena kamu sebagai saudara saya kelak, ini adalah infak, sedekah saya pertama buat kamu. Masya Allah. Gitu. Itu saya langsung, ya Allah. Di balik kesulitan itu ada hal-hal yang Allah sudah atur yang nggak masuk ke dalam logika saya saat itu. Mulailah saya akhirnya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bergetar saya di situ, Pak. Ya Allah, aku sudah jadi Muhammad Rasulullah. Aku sudah jadi hamba-Mu, ya Allah. Saya ambil uangnya, saya kasih kepada petugas, belangko saya pegang, dan ternyata setelah sekian tahun saya baru tahu, belangko itu sebagai bukti saya agar saya tidak terjadi fitnah, Pak. Kenapa? Karena ada salah satu rekan saya yang dia masuk Islam, tapi tidak ada bukti dan saksi, hanya ada saksi manusia, tapi manusia itu kan entah kemana sudah, nggak ada buktinya saat dia meninggal. Iya, Kremasi. Iya, dikremasi. Dikremasi. Masya Allah. Nah ini, Masya Allah nih Pak. Sampai sini aja sudah apa namanya, banyak keluar air mata nih. Saya juga terharu mendengarnya. Kemudian nih Pak, pertanyaan selanjutnya, respon keluarga nih Pak ya. Karena kan kita tahu sendiri nih, tadi dengar nih pemirsa dari awal bagaimana Pak Wayan nih, Pak Alif sudah terjadi pergolakan batin sebelum kenal Islam bahkan kan, makanya galau gitu pada saat itu menemukan konsep ketuhanan yang di Hindu pun tidak menemukan, akhirnya tibalah pada pelabuhan di Islam gitu. Nah sampai di Islam pun juga langsung Allah uji, langsung pada saat itu juga Allah uji dari sakit dan lain-lain sebagainya. Nah ini yang menarik nih Pak, respon keluarga nih Pak, setelah masuk Islam ini seperti apa mereka nih? Respon keluarga saya setelah saya masuk Muslim sudah pasti ya, bisa ditebaknya Pak, saya nggak terima lah, walaupun sudah ada kalimat menyatakan silahkan dari bapak saya, tapi secara fisik dan secara kenyataan beliau nggak bisa terima. Sampai akhirnya saya menikah dengan salah seorang perempuan pilihan saya, dan saat itu saya cuma ngomong gini sama Allah, ini wallahi Pak, saya datang ke sebuah tempat, itu asrama Polri Ciledug, dan saya ingin main ke rumah teman saya, dan karena saat itu saya yakin Allah itu maha
baik ya. Saya cuma ngomong gini, ya Allah, di gang itu ada perempuan cantik menurut ya Allah. Cantik sekali. Seandainya dia boleh jadi istri saya, ya Allah, wah, gak bakal nggak sholat deh. Oh, Masya Allah. Gak tinggal sholat deh. Gak tinggal sholat. Karena buat saya dia cantik banget saat itu ya, sampai saat ini dia cantik banget. Saya bilang, boleh ya Allah, dia jadi istri saya. Dan kadarullah ternyata dia teman adik saya, satu sekolah. Dan saya dikenalnya adik saya, sampai akhirnya dia bilang, kalau mau kenalan, datang ke rumah. Yang namanya ditantang ya Pak, saya datang. Tapi nggak itu yang dia maksud. Masak sendiri, dia bilang. Bawa bude dia. Bawa bude, bawa siapa gitu. Saya bilang, ya siapa takut gitu kan. Saya pikirnya saat itu adalah yang namanya kenalan, mungkin hanya sekedar kenalan. Bude saya panggil dari Klender, datang pagi-pagi kita ke sana. Saya, ibu saya, karena bapak saya nggak mau datang. Bude saya sama anaknya ketemu, ternyata di sana sudah banyak orang Pak. Masya Allah. Di rumah calon saya itu udah banyak orang. Lalu bude saya bilang, ini ngapain Ri? Kenalan. Bude saya udah langsung ngomong, wah kenalannya nggak gini nih Ri. Ini kenalan nggak gini nih Ri. Kita bawa apa Ri? Lo bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Dia bawa apa ya? Kenalan saya gitu kan. Datang ketemu, bude saya cuma, iya. Ini bude saya, Bu, ini ibu saya, ini adik saya kenal sama Ita. Tiba-tiba dibukalah sebuah pembicaraan. Jadi, kapan nikahnya? Ya Allah. November saya nikah ya, jadi 2 bulan. 2 bulan, Pak. Nikah. Mau bilang enggak, ini keluarga besar nih, Pak. Udah di situ semua, Pak. Istri saya tuh masih di dalam, belum keluar itu Pak. Calon istri saya tuh masih di dalam. Yang ngomong itu adalah pamannya. Jadi kapan nikahnya? Terus ada asatidnya, salah satu ustadznya ngomong, menceritakan tentang pernikahan dan segala macam. Dan saya cuma diam. Sedangkan keluarga saya kan Hindu semua. Pada begini semua Pak. Apa ini? Mendengarkan ceramah di saat itu gitu loh. Akhirnya, ya udahlah, ditentuinya nanti aja Bu. Karena kita nggak siap juga tanggalnya berapa, nggak bisa ditentukan tanggalnya. Ya udah kalau gitu bulannya. Ditembak di situ Pak. Saya sama bude saya sama ibu saya cuma tengok-tengokan. Akhirnya saya bilang November aja lah. Akhir tahun siapa tahu dapat bonus gitu kan. Duit nggak ada Pak. Disuruh nikah. Logikanya masuk akalnya gimana gitu kan. Nggak mungkin saya pakai uang 50.000, 100.000 atau gaji saya sebulan. Nggak mungkin. Tapi ya Allah, bismillahirrahmanirrahim aja lah. November. Tanggal belum disiapin. Ceritanya baliklah. Bude saya di rumah tuh ngomong, sampean tuh ngaco ya. Saya pikir tuh cuma kenalan apa. Dia juga nggak tahu gitu kan. Udahlah. Udah sampai sana, selesai pulang masing-masing. Bapak saya marah Pak. Waduh. Nikah. Wah. Ibu saya kan namanya tahunnya di situ juga kan. Wah bapak saya marah saat itu. Cuma ya udah terlanjur nyebut kan November. Tanggal nggak saya sebutin. 2 hari kemudian setelah dari pernikahan itu ketemuan itu main ke rumahnya, ketemu dengan orang tuanya, disuruh nentuin tanggal. Udah Mas, nikah nggak nikah? Nanti pun kondisinya kehidupan Mas tetap sama kok setelah nikah dan nggak nikah. Itu kalimatnya beliau. Mungkin untuk biar saya cepat nikah ya. Saat itu masih kuliah S2 saya, Pak. Saya bilang, "Ntar dulu deh nyelesain S2 dulu, Bu. Boleh nggak?" "Ya nggak apa-apa, sambil S2 nggak apa-apa. Lanjut aja, nanti Ibu bantu kok." Saya agak mikir. Calon istri saya tuh di belakang, Pak, di ujung. Gini-gini aja, Pak. Saya bilang, "Ya Allah, nggak gini juga ya Allah." Nggak gini juga cepatnya gitu kan. Nggak gini juga. Saya cuma bilang, pengen dia jadi istri saya. Tapi nggak secepat ini juga gitu kan. Akhirnya ya udah deh Bu, gajian kan awal bulan tanggal 3 aja. Tanggal 6 aja. Tanggal 3 aja kita nikah. Udah tentuin tanggal.
mulailah saya disuruh nyari gedung. Kaget saya, gedung. Saya November, Oktober, mundur ke belakang apa ya? November, Oktober, sebelum Oktober, September. Oktober, November. September itu saya suruh nyari gedung. Dan nyari gedung. Karena saya September awal kan ketemuannya. Pertengahan September saya suruh nyari gedung. Ntar dulu, 2 bulan gaji di gedung. Tutup, itu baru gedung. Belum baju nikah. Belum mahar. Pokoknya belum macam-macam. Pusing kepala saya, Pak. Mulai saya langsung kayak, jangan nyampe jantung saya kumat lagi. Ya Allah, jangan sampai jantung saya kumat lagi. Masa ya Allah, kau sudah kasih saya sesuatu ini, anugerah. Saya sakit lagi, jangan ya Allah. Qadarullah, Pak. Allahu a'lam. Ini saksinya istri saya. Datanglah saya ke Gedung Serbaguna di daerah Ciledug. Itu ada sebuah gedung. Saya bilang, Pak, saya mau sewa gedung buat pernikahan. Siapa? Saya dengan Mbak Hesti. Oh, berapa biayanya, Pak? 250 ribu. Saya lihat-lihatan, Pak. Sehari, Pak, seharian. Ya, 250 ribu. Seharian, Pak, saya pastiin gitu. Iya, Mas, 250 ribu. Seharian loh, Pak. Iya, istri saya langsung, saya bayar cash gimana, Pak? Oh yaudah, besok dibersihin. Gedung 250 ribu rupiah. Masya Allah. Saya cuma bilang, ini nggak salah ya deh ya gedungnya. Yang ini loh, Pak, saya fotoin. Iya, ini gedungnya, Mas. Kan saya pengelolanya. Saya bilang, ya Allah, alhamdulillah. Di hari H, saya pikir, saya kan harus mikirin yang lagi ya. Temulah saya sama salah satu teman yang katanya mau nikah. Iya, ya udah tuh ada saudara saya buat baju manten, ntar sama dia aja. Nggak ada duit. Ya nggak ada duit di mana? Udah nggak apa-apa, pakai aja dulu, bayar belakangan. Baju manten dapat, gedung dapat, uang baru punya uang 3 juta rupiah, Pak. Hasil gaji itu pun belum dipotong sama ongkos segala macam ya. Saya bilang, Dek, ini ada uang 3 juta doang, buat mahar gimana? Ya udah kita ke mall cari yang murah-murah aja lah. Kita ke mall, ada sepatu, beli sepatu yang harganya ratusan ribu, beli sajadah, tukar koin, udah jadiin itu sebagai mahar saya. Dan dia juga ngelipatin baju-bajunya dia itu untuk dikasih ke saya buat nanti dibalikin saat sebagai mahar. Saya bilang, alhamdulillah ya Allah, udah gedung dapat, tempat nikah, mahar udah ada, cincin udah ada. Cincin itu saya belinya bukan emas, Pak, perak. Saya cincin perak, tapi saya lapis emas saat itu karena untuk memudahkan ini. Sedangkan untuk maharnya saya tambahkan emas lagi saat itu. Tapi waktu itu harga emas masih murah ya, jadi masih bisa ketakar dengan gaji 1 bulan lah. Karena paling emas saya beli itu 1,5 graman, 3 graman lah, 3 gram saat itu. Uang 3 bulan itu kecukup dan akhirnya pas hari H yang nyumbang banyak, Pak. Mas, nanti saya yang jadi biduannya. Gak ada duit, Mbak. Udah nggak apa-apa, ntar saya sekalian MC. Polisi, ini istrinya saksi saya, itu ngamanin Pak gedung saya, Pak. Itu banyak polisi mengamankan kendaraan yang masuk ke gedung saya itu. Dan itu nggak berhenti orang. Saya bilang, ya Allah, makasih ya Allah. Ada yang nyumbang bakso, ada yang nyumbang prasmanan, ada yang nyumbang es krim. Karena saya dulu suka jajan itu, tukang bakso, tukang mie ayam. Mas, saya kondangannya nggak pakai duit ya, saya bakso. Mas, saya ini, saya. Tapi ini ntar anak saya mau nikah nih, undangannya ya. Itu, saya bilang, ya Allah, benar-benar Allah razak. Bukti Allah razak. Masya Allah, Masya Allah. Bukti Allah razak. Kalau bicara tentang Allah, nggak bisa buat saya. Nggak ada habis kebaikan Allah. Sampai hadiah terbesar yang Allah kasih itu, setelah saya nikah orang tua saya masih marah kepada saya. Allah mimpikan saya sebuah mimpi. Ketika itu saya mimpi di sebuah tempat, saya disuruh masuk ke sebuah ruangan di mana di situ ada perempuan-perempuan dan ada satu orang laki-laki ganteng sekali. Dia melunjulkan tangan saya. Tangannya mana, Mas? Coba saya lihat tangan kanannya dulu. Setelah saya kasih lihat tangan kanan, coba tangan kirinya, balik tangannya,
Istrinya suruh masuk, istri saya masuk, disuruh lihat lagi tangannya. Tapi yang memegang itu perempuan-perempuan di sampingnya. Bapaknya suruh masuk. Nah, nggak tahu dia gimana, ngomong apa dengan orang mertua saya saat itu. Terus dia bilang, besok pagi hadiahnya diambil, Mas. Besok pagi hadiahnya kamu ambil. Istri saya hamil. Istri saya hamil. Lahirlah anak saya beri nama Abdillah. Abdillah. Tiba-tiba bapak saya ngomong, Ri, bapak mau ngasih nama anak kamu, boleh nggak? Kasih dia nama harta. Orang yang punya harta. Disitulah bapak saya mulai dekat dengan saya. Semua kebenciannya terhadap saya dan istri saya hilang saat itu. Musnah saat itu. Benar-benar setiap hari nelfon, Abdillah suruh datang ke rumah. Abdillah suruh datang ke rumah. Disitulah saya mulai dekat kembali dengan keluarga saya. Mulai melalui anak saya yang pertama itu. Qadarullah, wasilahnya melalui anak saya itu, Mas. Apakah di situ berarti Allah kasih saya kemudahan dan hadiah? Tidak. Saya saat itu ingin sekali berterima kasih kepada Allah dengan cara pergi ke Ka'bah. Dari rumah ke kantor saya selalu ngomong, Allahumma labbaik labbaik Allah syarika laka labbaik innal hamda wal ni'matan wal mulka la syarika lah. Setiap ada masjid saya masuk, saya sholat sunnah tahiyatul masjid untuk saya mengucap syukur kepada Allah dan memohon pada Allah, ya Allah tolong saya datang undang saya ke tempatmu ya Allah, ke Ka'bah ya Allah, ke Baitullah ya Allah, saya ingin bersujud di situ. Jadi karena ini bukti saya sa'i dari rumah saya ke kantor, walaupun saya belum sa'i ke sana. Qadarullah, Ramadan kedua setelah saya dapat punya anak, saya dipanggil sama salah satu travel namanya Kafilah Rindu Ka'bah. Entah itu telepon nyasar atau apa, dia telepon saya, masih ada itunya kok, ID cardnya. Mas, dengan Iwayan Aris Sudana, benar Pak, saya nggak ngelamar Pak, saya nggak pernah daftar, nggak pernah apapun. Dapat bonus, rekomendasi dari salah satu jamaah, Mas ikut kita ke Mekah. Masya Allah. Tapi biaya paspor Mas sendiri sama meningitis. Nggak apa-apa Pak, saya ikhlas. Saya tutup telepon setelah selesai dia, saya bilang sama istri saya, Dek, tolong cubit saya, ini saya mimpi apa enggak? Kenapa? Enggak cubit saya. Saya dicubit, sakit saya bilang. Lah iya dicubit gitu kan. Kenapa? 2 minggu lagi saya pergi ke Mekah. Ba'da Syawal. Setelah Syawal, saya berangkat ke sana. Wah, senang gitu Pak. Mulailah kita euforia, mengundang tetangga segala macam. Karena tanggal udah ada. Terus saya ikut pembekalan di Taman Mini Indonesia Indah saat itu. Wah, senang. H-3 tiba-tiba ada masalah. Kafilah Rindu Ka'bah dinyatakan pilot. Jamaah yang sebelumnya berangkat semuanya tidak berangkatkan karena masalah tertentu. Termasuk saya saat itu yang nggak berangkat. Istri saya kecewa berat saat itu. Saya bilang, wah gimana ini? Tuntut dong Bi, gini-gini. Saya bilang, apa yang mau dituntut? Bayar enggak? Kalaupun nggak berangkat, paspor udah ada. Meningitis udah siap. Tinggal nunggu Allah panggil lagi, saya bilang gitu. Masalah itu tunggu di belakangan aja. Ya tapi kan kita udah keluar uang paspor, udah keluar ngundang tetangga, udah segala macam lah kata istri. Ya udah nggak apa-apa. Yang ruginya apa? Saya bilang gitu kan. Nggak ada rugi karena kita nggak keluarin duit kan. Kalaupun keluar duit setidaknya udah ada bukti nih, udah ada bendanya. Paspor udah ada, 5 tahun ke depan masih bisa kepake, meningitis masih bisa kepake 5 tahun ke depan dan macam-macam. Udah aman. Setidaknya saya udah nunjukin Allah, saya udah usaha ya Allah. Tinggal diundang lagi. Qadarullah, saksinya istri saya lagi, ditelepon saya lagi, saya dengan travel yang berbeda, namanya Musfiratur. Beliau bilang, dengan Iwayan Aris Sudana, iya mas, jam yang sama, Bada Isya, malam hari, di
setelah di hari Jumat. Saya ingat itu. Mas, besok berangkat jam 1 pagi sebagai pengganti dari kafilah rindu Ka'bah. Saya di situ langsung mau duduk nggak bisa, mau berdiri lemes. Saya bilang, Dek, apa? Berangkat jam 1. Kemana? Makkah. Masya Allah. Ini jam 9, Bi. Udah beres-beres. Koper nggak ada, Mas. Koper belum dikasih saya. Saya telepon bapak saya, Pak, ada kendaraan nggak antar Ari sekarang ke Bandara 3 Soekarno-Hatta Internasional? Mau kemana kamu, mau keluar negeri? Iya. Mana? Ke Mekah. Yaudah, bapak antar. Bapak saya dan ibu saya yang antar saya ke Bandara Internasional 3. Dan itu nggak ada orang yang tahu kalau saya berangkat, Pak. Karena taunya saya itu gagal berangkat. Oh, nggak tahu rencana Allah seperti apa. Orang taunya saya gagal berangkat. Tapi saya akhirnya berangkat. Jam 11 sampai di sana. Saya cium tangan orang tua saya bilang, ya Allah, tolong kasih hidayah pada orang tua saya, ya Allah. Saya datang nggak untuk saya, ya Allah. Saya datang untuk keluarga saya juga, ya Allah. Engkau sudah baik kepada saya. Tolong keluarga saya juga, ya Allah. Di sana sudah ada paspor, sudah ada bag buat saya. Jadi saya tukar bag yang saya sudah bawa dengan bag yang sudah disediakan Inspiratur. Kemudian saya tinggal lagi bagnya. Jadi bag saya dibalikin lagi sama bapak saya. Berangkatlah saya, alhamdulillah. Di sana saya udah siap uang, Pak, sebenarnya. Walaupun cuma 300 real ya. Tapi nggak keluar duit, Pak, saya. Semua makanan di situ ditanggung. Pulang ditanggung, sampai akhirnya saya punya beberapa rekan dan teman juga dari sana, alhamdulillah. Dan apakah sampai situ selesai? Tidak. Allah Maha Baik. Setiap setahun setelah itu adik saya jadi masuk Muslim. Tahun berikutnya adik saya nomor 3 masuk Muslim. Tahun berikutnya adik saya nomor 4 masuk Muslim. Masya Allah. Itu, Masya Allah. Kalau saya bilang Allah itu baiknya seperti apa? Nggak ada yang bisa ngalahin kebaikan Allah. Saya saksi dan saya menyatakan Allah itu Maha Baik. Nggak ada yang rencana Allah itu nggak ada yang nggak benar, nggak berjalan, nggak ada. Bahkan janjinya lebih pasti daripada datangnya besok matahari pagi, itu saya yakin banget. Orang tua masih? Orang tua saya hari ini masih belum. Tapi selalu dia nasihatin saya seperti ini. Sering-sering di sholat tahajud. Masya Allah. Saksinya istri saya. Sering-sering di sholat duha. Insya Allah sebentar lagi ya, Pak. Insya Allah. Pak. Insya Allah. Saya berkata, ya Allah, orang lain mungkin bisa mendoakan orang tuanya dengan sangat enak, ya. Dia orang yang Muslim dari lahir, bersyukurlah karena kalian bisa mendoakan orang tua kalian tuh dengan indah gitu. Yang saya takutkan adalah kalau umur nggak ada, bagaimana saya doakan beliau? Iya. Sampai saat ini saya juga nggak tahu bagaimana, ya Allah. Saya cuma minta, ya Allah, tolong, ya Allah, buka, ya Allah, buka hatinya, ya Allah, beri hidayah, ya Allah. Amin. Bahkan saya dijadikan ketua DKM tuh, saya nggak tahu kenapa saat itu. Sedemikian Allah baiknya kepada saya, setinggi itu menurut pandangan orang kepada saya. Padahal jujur, dosa saya luar biasa. Tidak ada amalan yang bisa saya lakukan, tidak ada amalan yang saya lakukan dengan baik. Artinya khusus, tidak ada. Tapi itulah saya suka, kenapa Allah terlalu baik. Bahkan saya saking takutnya, Pak. Kalau saya doa dikabulkan itu saya takut. Kenapa? Semoga itu bukan bagian daripada imbalan yang sudah diberikan di dunia. Jangan sampai saya nggak punya imbalan apa-apa di akhirat. Iya. Masya Allah. Jadi jujur aja ya. Sampai saat ini pun jujur aja nih. Ini qadarullah. Saya sampai WA ke istri saya. Saya di motor itu punya kebiasaan selalu bercerita kepada diri saya tentang baiknya Allah kepada saya di masa-masa lalu.
Sampai saya ngomong gini, ya Allah, saya nggak bisa ceramah. Walaupun saya di ketua DKM, saya nggak pernah sebagai khotib Jumat. Saya nggak pernah berani mengimami orang di belakang saya. Tapi saya ingin bercerita tentang kamu, ya Allah. Yang orang tuh bisa dengar. Dengar baiknya kau ya Rabb. Qadarullah Sandi WA saya. Oh, Masya Allah. Ada Mas Budi WA saya, istri saya. Mas Andi WA saya. Berarti kedatangan Pak Wayan sudah merupakan ijabah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya pada. Jadi Pak Wayan, Pak Alif bisa berbagi cerita, inspirasi, Masya Allah. Masya Allah Pak Wayan. Mungkin ini terakhir Pak, pertanyaan terakhir kita. Tadi kita juga mendengar Masya Allah banyak cerita motivasi, khususnya teman-teman sahabat wakaf. Masya Allah banyak sekali pelajaran yang tadi kita bisa ambil, tentunya dalam hal bagaimana kekuatan iman kita, yakin pada Allah bahwa Allah akan memberikan kemudahan di antara kesulitan-kesulitan atau ujian yang dihadapi, pasti ada jalannya. Ini Pak, pertanyaan terakhir, harapan Pak Wayan apa nih Pak? Harapan saya satu, Mas. Allah masih kasih saya hidayah untuk selalu bisa bersyukur atas nikmat Allah. Dan yang kedua, Allah jadikan saya dan seluruh keluarga saya, ibu bapak saya, adik-adik saya, itu bisa memeluk Islam. Amin, amin. Menjadi makmumannya Rasulullah SAW. Amin. Jujur Mas, saya kalau bicara seperti ini ya, saya mau nyebut Allah tuh kadang rasanya malu ya, karena kita nyebut Nabi aja nggak langsung namanya ya, dengan nama Rasulullah, dengan baik. Tapi kadang saking baiknya Allah tuh, beliau boleh menyebut namanya secara langsung. Makanya saya kadang dalam doa saya tuh, saya bingung mesti gimana kepada Allah, karena saya nggak bisa menyangkal semua kebaikan Allah. Jadi selama ini yang terpatri dalam diri saya itu ada 3 ayat yang masih saya pegang sampai saat ini. 1 surat Yasin, inni amantu bi rabbikum fasma'un, dan kun fayakun. 2 surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Dan yang terakhir, setiap saya ada masalah, baik itu segi keuangan, baik itu segi kondisi emosional dan segala macam, satu yang saya baca dalam salat saya itu, yang saya selalu tekankan itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu ya Allah hamba beribadah, dan padamu pula ya Allah hamba mohon pertolongan. Jadi jujur itu yang masih melekat di saya. Jadi harapan saya itu, saya memohon pada Allah yang maha baik, yang maha Rahman, Rahim, keluarga saya menjadi muslim. Amin, amin. Itu sih Pak. Dan pesan saya kepada para kaum muslim dan para mu'alaf yang lainnya, tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena kita nggak tahu di balik apa yang kita alami itu, sesungguhnya rencana Allah tuh luar biasa. Saya itu sebagai saksi nyata, dan saya menyatakan saya bersedia jadi saksi karena yang saya alami seperti itu. Kesulitan saya baik ekonomi maupun kondisi yang menurut saya juga emosional itu, Allah kasih solusinya dengan cara sabar. Dan jangan pernah tinggalkan sholat. Itu sih Pak. Ya, Masya Allah. Terima kasih Pak Wayan, Pak Alif. Masya Allah. Episode ini perlu dry air mata. Nah, alhamdulillah kita pada intinya Pak mendoakan insya Allah, kita aminkan, semoga tercapai harapannya, apa yang dicita-citakannya Pak Wayan, dan kita insya Allah mengerti apa arti keistiqomahan di atas perjuangan atau pergolakan batin yang selama ini Pak Wayan cari. Bagaimana kita juga mengerti bahwa Allah itu punya rencana yang baik buat kita dan lain-lainnya. Masya Allah, makasih Pak Wayan atas sama-sama waktunya. Mas Adri, terima kasih. Ya.
Baik sahabat, Masya Allah, demikianlah bincang-bincang kami bersama Pak Wayan atau Pak Alif pada kesempatan kali ini. Ya, itulah tadi perjalanan kisah yang Masya Allah penuh dengan air mata, karena memang tidak mudah beliau melewati ini semua, dan yang pasti itu semua karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita pada kesempatan kali ini, tayangan pada saat ini, harus belajar berbaik sangka kepada Allah. Allah punya rencana yang baik. Seperti beliau tadi, beliau mempunyai suatu keyakinan, akhirnya Allah kabul semua keinginan beliau. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar sahabat wakaf sekalian bisa mengupdate konten-konten kami. Mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya.